Kesempatan pagi ini saya akan sharing dengan saudara berbagi satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul kasih itu adalah akar. Saking begitu pentingnya namanya kasih sampai ayat ini Efesus 3 gambarkan dia seperti akar. Mari kita lihat ayatnya, kita baca sama-sama ayat ini. Efesus pasal 3 kita akan baca bersama-sama dalam dua ayat yaitu ayat 16 dan ayat 17 ya. Kita bersama-sama membaca ayat ini Bapak Ibu Saudara 1, 2, dan 3. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus, saudara ya. Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, saya ingin kita perhatikan baik-baik kalimat demi kalimat yang ada pada ayat ke-17. Efesus 3:17 dikatakan begini, saya ulang sekali lagi pembacaannya. Sehingga dikatakan oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan perhatikan kata ini, kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saya ulang kalimat terakhir dikatakan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Dengan kata lain Paulus berkata kepada jemaat di Efesus bahwa kasih itu Paulus gambarkan itu seperti akar. Kasih itu adalah akar dalam hidup kekristenan kita. Kasih itu digambarkan seperti dasar, seperti fondasi dalam hidup kekristenan kita. Kita sama-sama tahu sebuah pohon itu kekuatannya bukan pada batangnya. Setuju dengan saya saudara ya? Sebuah pohon sebesar apapun, mau kecil mau besar, apalagi pohon yang batangnya besar. Itu kita tahu jelas kekuatannya bukan pada batangnya, kekuatannya pada akarnya. Batang besar, akar rapuh pasti roboh. Kekuatan sebuah pohon itu ada pada akarnya. Yohanes 15 mencatat bahwa ranting itu akan mengeluarkan buah. Yohanes 15 kalau dia nempel pada pokok anggur, pada batangnya. Tapi kita tahu yang membuat batang bisa mensuplai zat-zat makan kepada ranting. Sehingga ranting mengeluarkan buah karena batang itu punya akar yang bagus. Kalau tidak ada akar, tidak ada batang, tidak ada akar, batang gak bisa suplai makan kepada ranting, ranting gak bisa mengeluarkan buah. Dunia ini selalu menekankan berbuah. Bukan cuma dunia, maksud saya agama apapun di dunia ini selalu penekanannya pada berbuah. Agama apa saja, ya penekanannya selalu pada berbuah. Lalu mengabaikan yang namanya pengakaran. Akar itu penting, kasih itu digambarkan seperti akar dalam kehidupan kekristenan kita. Kasih dikatakan seperti dasar dan kamu dikatakan berakar serta berdasar, akar atau dasar di dalam kasih. Makanya sebuah bangunan itu kekuatannya bukan pada gedungnya. Sebuah gedung kekuatannya bukan pada temboknya tetapi di mana? Di fondasinya, di dasarnya. Dasarnya rapuh, ya temboknya rapuh. Makanya begitu pentingnya yang namanya akar. Begitu pentingnya yang namanya fondasi atau dasar. Kasih itu seperti akar dalam hidup kekristenan kita. Kasih itu digambarkan seperti fondasi kekristenan kita. Fondasinya payah, ya payahlah kekristenan kita. Akarnya rapuh, rapuhlah kekristenan kita. Gampang mundur, gampang ngomel, gampang bersungut-sungut. Kekristenan kita gampang kalah. Kenapa gampang kalah? Kenapa gampang kecewa sama Tuhan? Ada orang Kristen kok kepahitan sama Tuhan. Gampang, dari mana kita tahu? Akarnya gak bagus. Akar bicara kasih. Kasihnya kepada Tuhan gak beres. Semua kembali kepada akar. Semua kita pengen berbuah. Semua kita pengen sukses. Semua pengen berhasil. Tapi keberhasilan, keberbuahan tergantung kepada fondasi dasarnya. Tergantung kepada akarnya. Tergantung kepada kasih kita kepada Tuhan. Karena kasih itu adalah akar.
Saya ingin menanamkan dalam diri iman saudara begini. Sesuatu yang penting di mata Tuhan harusnya penting di mata kita. Kalau di mata Tuhan kasih itu adalah akar, di mata kita kasih harus juga akar. Kalau di mata Tuhan kasih adalah fondasi yang penting, di mata kita pun harusnya sama. Kasih itu fondasi yang penting juga dalam hidup keseharian kita. Jangan sampai di mata kita berbeda dengan di mata Tuhan. Kita nggak bisa berbuah. Pertanyaannya, mengapa mengasihi Tuhan itu penting? Sepenting apa gitu? Mengapa mengasihi Tuhan itu penting? 1 Korintus 16 ayat 22. Sampai Rasul Paulus yang mengajarkan tentang kasih pada jemaat di Efesus ngomong, disingkapkan dalam jemaat di Korintus seberapa penting, mengapa kasih itu penting. 1 Korintus 16 ayat 22 sampai Paulus berkata begini. Saya ingin Bapak Ibu Saudara kita sama-sama baca ayat ini 1 Korintus 16 ayat 22 supaya menjadi ingat-ingatan buat kita ya. 1 Korintus 16 ayat 22 1, 2, dan 3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia, Maranatha. Saya pernah bahas khusus ayat ini 1 Korintus 16 ayat 22 pada hari Minggu, entah minggu keberapa saya lupa, kepada jemaat di Jombang tentang mengasihi ini. Kasih itu memang mengejutkan. Ketika saya membaca ayat ini pun terkejut, gak biasanya gitu loh. Seorang rasul bernama Paulus, dia berbicaranya keras begini, keras ini perkataannya. Bagaimana tidak keras? Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, apa kata firman Allah, kata Paulus, terkutuklah ia, Maranatha. Nggak biasa dia berkata keras seperti ini. Kalau saudara mau belajar tentang kasih karunia, belajarlah, bergurulah kepada Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus boleh dikatakan salah satu rasul yang mendapatkan pewahyuan tentang kasih karunia. Baca di rumah dalam kitab Roma. Paulus banyak menyingkapkan rahasia pencerahan kepada kita tentang apa itu kasih karunia. Berguru sama dia kalau mau belajar tentang kasih karunia. Tetapi dalam 1 Korintus 16 khususnya 22, Paulus ini bicara begitu sangat keras. Dia berkata begini, siapa yang tidak mengasihi Tuhan dikatakan terkutuklah ia, Maranatha. Berarti boleh dong kalau saya berkata kepada Anda berdasarkan ayat ini, berarti siapa yang mengasihi Tuhan diberkatilah ia, Maranatha. Maranatha itu artinya sampai Tuhan datang kedua kali, itu Maranatha. Jadi kalau Anda mau diberkati Tuhan, mau berbuah, seperti saya bilang di awal tadi, Anda mau hidupmu selalu ada Tuhan beserta dengan saudara. Saudara ingin hidup saudara dibawa dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar. Anda ingin mengalami namanya from glory to glory. Anda tahu caranya bagaimana? Mengasihi Tuhan. Saya percaya kebalikan dari ayat ini adalah begini. Siapa yang mengasihi Tuhan diberkatilah ia sampai Maranatha. Sampai dia datang kedua kali. Tapi Paulus tegas dan keras berkata, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, dikatakan apa? Terkutuklah ia, Maranatha. Sangat pentingnya kasih, begitu sangat pentingnya kasih, sampai Rasul Paulus berkata, orang kalau nggak mengasihi Tuhan, hidupnya akan terkutuk. Mengerikan sebetulnya kata ini. Orang kalau nggak mengasihi Tuhan, terkutuk hidupnya. Hidupnya di bawah kutuk. Walaupun kita sama-sama tahu, kita yang hidup di dalam Kristus, Kristus yang telah mati di atas kayu salib, darahnya dicurahkan buat setiap kita, dosa kita telah ditebus, dihapuskan oleh darah Yesus. Anda dan saya memang hidup dalam berkat Allah. Ada ayat yang berkata bahwa berkat Allah ada di atas kepala orang benar, atau berkat Allah ada di bawah kepala orang benar. Di bawah, di atas kepala orang benar. Jadi kemanapun kita pergi, ya di atas kita itu berkat. Kemanapun kita pergi selalu ada berkat. Dimanapun, kapan saja. Ya, di bawah, di dalam berkat kehidupan kita. Ini Alkitab yang katakan. Tetapi meskipun begitu kita yakin bahwa berkat Allah ada di atas kepala orang benar. Jadi di atas berarti selalu turun berkat sama kita. Tapi kalau kita gak mengasihi, gak ada berkat. Karena jelas ayatnya berkata, terkutuk orang yang mengasihi Tuhan. Makanya tadi saya
memberanikan diri berkata, kalau di mata Tuhan kasih itu akar, di mata Tuhan kasih itu dasar fondasi kekristenan kita, harusnya di mata kita pun sama. Kasih juga dasar, kasih juga akar. Coba kembali lagi kepada ayat tadi, Efesus pasal 3 ayat 17. Saya baca ayat 17 saja, perhatikan baik-baik ayat ini. Sehingga oleh imanmu dikatakan Kristus diam di dalam hatimu, perhatikan kalimat ini, dan kamu dikatakan berakar serta berdasar. Kata akar itu disamakan dengan berdasar, sama dengan fondasi dasar di dalam kasih. Jadi kasih itu adalah akar kehidupan kita, tapi kasih juga menjadi dasar dalam hidup kekristenan kita. Mengasihi Tuhan itu dasar. Kalau saya bicara tentang dasar fondasi, selalu saya pakai contoh ini, jadi jangan bosen. Berarti kasih itu seperti fondasi, selalu saya pakai kata Menara Saidah contohnya. Bulan Juli kemarin saya itu pelayanan di Bandung. Saya sengaja transitnya di Jakarta karena ada sesuatu keperluan di Jakarta. Baru saya perjalanan ke Bandung, dijemput sama teman pendeta dari Bandung menuju Jakarta. Ternyata melewati Menara Saidah, saya syuting pakai handphone. Saya katakan ini Menara Saidah. Memang dari sudut tertentu dalam perjalanan saya lihat memang miring menara ini. Menara Saidah. Gedung ini tingkat 28, sejak 2007 itu kosong dan ditempati lagi. Saya juga tidak mengerti kenapa ya Menara Saidah sampai hari ini gedung tingkat 28, gaya Roma, gaya Italia, modern gedung ini, klasik modelnya. Tetapi selalu dibicarakan tidak ada habisnya sampai hari ini. Saya pernah baca satu berita di tahun Desember 2022, 31 Desember tepatnya 2022. Jadi tahun kemarin, Desember 31 kemarin, itu ada berita. Ada beberapa orang muda, mungkin banyak orang, mendapat surat panggilan kerja. Di interviewnya di gedung Menara Saidah. Aneh kan? Gedung ini kan kosong. Tidak dipakai. Dikasih gratis tidak ada orang mau kok. Tapi ada beberapa orang dapat surat panggilan di gedung ini. Makanya macam-macam, tidak ada habisnya berita Menara Saidah sampai detik ini juga. Ada yang bilang, ada lampu nyala di tingkat 3. Ada perempuan pakai baju merah, kuntilanak merah, macam-macam. Makanya nggak ada habisnya. Diberitakan terus, diposting terus di TikTok segala macam. Tidak ada berhentinya. Kenapa menara ini kosong? Gedung tingkat 28 ini. Gedungnya megah. Tetapi memang udah nggak bisa ditempati. Kenapa? Miring. Kalau ditanyakan kenapa ya gedung yang megah tingkat 28, gedung yang hebat sekali, tapi kok miring? Walaupun kita bukan ahli bangunan, saya bukan ahli bangunan, sederhana saja. Ini pasti tidak beres pada akarnya, pada dasarnya. Sayang ya, saya lupa tahun berapa ini gedung dibangun, tapi konon puluhan tahun yang lalu itu dibangun dengan sekitar dana 50 miliar membangun gedung ini. Ini puluhan tahun yang lalu. Tahun 90 sekian dibangun. Itu 50 miliar dibangun. Sayang dana yang besar akhirnya sia-sia. Gedung yang dibangun tingkat 28 rencana dipakai perkantoran sampai sekarang tapi gak bisa dipakai. Semuanya sia-sia, kenapa? Masalah di fondasinya, pasti di fondasi. Gedung miring pasti konstruksi fondasinya gak beres. Dan akhirnya semuanya sia-sia. Persoalannya di mana? Di fondasi. Yang saya mau katakan sama saudara, jangan sampai loh pengikutan kita sama Tuhan puluhan tahun ternyata sia-sia. Nanti Anda seperti Matius 7, 21, 23. Tuhan, saya udah bernubuat demi namamu. Saya udah usir setan demi namamu. Saya udah doa pagi tiap hari. Tiap minggu saya jarang bolong loh Tuhan. Tiap minggu ibadah. Saya kasih persembahan loh Tuhan. Saya kasih perpuluhan. Saya berderma buat orang susah. Saya membagi berkat buat orang yang miskin. Orang yang perlu ditolong saya tolong. Anda ceritakan semua nanti sama Tuhan di sana. Di hari penghakiman. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Ternyata semua yang kita buat sia-sia. Dasarnya apa? Dasarnya salah satunya adalah kasih. Karena kasih itu melakukan kehendak Tuhan kan. Kamu tidak melakukan kehendakku. Salah satu kehendak Tuhan itu adalah kasih. Terutama dalam pengajaran ini. Kasih bicara akar, semuanya mesti kasih dasarnya. Jangan-jangan
Kita itu datang ibadah bukan karena kasih. Kita bangun doa pagi bukan karena dasarnya mengasihi Tuhan. Karena kita butuh pertolongan. Itu lain perkara, beda hal loh saudara ya. Butuh mujizat, bukan karena dasarnya aku mengasihi Tuhan. Nanti puluhan tahun semua yang kita kerjakan itu menjadi sia-sia di mata Tuhan. Kenapa? Akarnya yang salah, dasarnya gak betul. Kalau di mata Tuhan kasih adalah dasar, di mata kita kasih juga harus dasar. Makanya saya mau buktikan sama saudara bahwa kasih itu penting. Saking pentingnya kasih, apapun kita kerjakan kalau dasarnya gak kasih, semuanya sia-sia. Mari saya buktikan lewat ayat firman Allah. Selalu saya mencoba menerangkan, mengajar saudara lewat ayat, menerangkan ayat. Sehingga mendatangkan pewahyuan, firman pengajaran jadi rema buat setiap kita. Lihat 1 Korintus 13 ayat 1-3. Dikatakan begini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Ini namanya orang jenius. Semua bahasa manusia dia bisa. Saya pernah dengar dari kawan pendeta, ada tour leader, tour guide yang namanya Moses dari Israel. Konon katanya bisa menguasai 11 bahasa. Bahasa Belanda, bahasa Perancis, bahasa Indonesianya bagus. Bahasa Jepang, bahasa Korea. Pokoknya 11 bahasa dia bisa. Itu udah jenius. Ayat ini digambarkan seandainya Paulus aku dikatakan dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Ini namanya orang jenius, pintar. Dan bahasa malaikat. Ini orang terkenal jenius bukan cuma di bumi, di dunia. Sampai di sorga bahasa malaikat dia pun bisa. Digambarkan seperti itu sama Paulus. Seandainya bahasa manusia semua aku bisa. Bukan orang Sunda tapi bisa ngomong Sunda. Bukan orang Jawa bisa ngomong Jawa. Bukan orang Papua bisa ngomong Papua Paulus. Dia gambarkan begitu di ayat ini. Ya, bukan orang Cirebon bisa ngomong Cirebon. Bisa ngomong begitu. Ini jenius, tetapi dikatakan jika aku tidak mempunyai kasih. Kasih itu akar loh. Udah jenius punya kemampuan pintar berbahasa. Tapi kalau aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canangnya gemerincing seperti simbal, kata Alkitab dipukul. Cereng. Tidak ada bass, tidak ada keyboard, tidak ada semua. Bunyi apa? Sia-sia. Bahkan sakit telinga kita. Stop kita berkata. Karena tidak ada gunanya. Ayat ini berbicara bahwa apapun yang kita buat tanpa dasarnya kasih, semua percuma. Meskipun kita pinter, jenius, kasih kepada Tuhan tidak ada hubungannya sama jenius sama kepintaran. Itu maksudnya ayat yang ke-1 di 1 Korintus pasal 13. Mengasihi Tuhan sebagai akar itu tidak ada hubungannya sama kepintaran, kejeniusan kita. Mau kita bodoh, kita kurang pendidikannya tinggi. Yang Tuhan pentingkan gini, yang penting kamu mengasihi aku. Apalagi Anda jenius, kalau mengasihi Tuhan itu luar biasa. Mengasihi Tuhan tidak ada kaitannya dengan kejeniusan, kepintaran. Yang Tuhan mau cuma satu kok. Dasarnya kamu mengasihi. Apapun yang kita buat, dasarnya kasih. Tanpa kasih, sia-sia. Pinter, tidak punya kasih pada Tuhan, percuma. Memang pinter di dunia itu bisa pinter cari duit. Pinter jenius bisa jadi kaya. Tapi Tuhan katakan semua sia-sia kamu pinter kalau kamu tidak punya kasih. Yang kedua dikatakan sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Wah ini bicara kemampuan. Selalu saya katakan karunia itu bicara kemampuan. Karunia untuk bernubuat. Memperkatakan sesuatu yang belum terjadi. Sudah dikatakan. Apalagi, dan aku mengetahui segala rahasia. Tidak ada yang rahasia. Semuanya terbuka di matanya Paulus. Dia gambarkan, bahkan kalau seandainya aku mengetahui semua rahasia. Ini orang berarti kan punya kemampuan yang hebat ya. Kalau orang manusia di dunia bisa tahu semua rahasia. Kita ngomong apa? Kemampuannya hebat orang ini. Di dunia ada CIA, agen rahasia, KGB, ada Mossad, agen rahasia Israel. Tapi mereka gak bisa mengetahui semua rahasia. Tapi Paulus gambarkan, seandainya aku ini mengetahui semua rahasia, bahkan punya kemampuan bernubuat dan memiliki seluruh pengetahuan. Wih, sampai semua pengetahuan dia punya.
tentang kedokteran medis, tentang ilmu pengetahuan alam, matematika. Semua dari pengetahuan yang ada di dunia ini dia semua tahu. Tidak ada yang rahasia, tahu semua. Punya kemampuan itu. Dan sekalipun engkau memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Wow. Kemampuan iman memindahkan gunung masalah. Punya kemampuan iman memindahkan gunung. Tapi Alkitab garis bawahi begini. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Jelas kasih itu akar. Kasih itu dasar yang paling penting dalam hidup kekristenan kita. Sebab kalau kita gak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna, kata Paulus. Tidak ada gunanya, sia-sia. Lewat ayat ini saya mau coba buktikan, tunjukkan. Sepenting ini loh yang namanya kasih kepada Tuhan. Anda kaya, Anda sukses, punya kemampuan, punya kebenaran. Tapi kalau tidak punya kasih, percuma. Karena di mata Tuhan, kasih itu dasar kekristenan kita. Harusnya di mata kita sama. Saya lanjutkan ayat ketiga sebagai bukti. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Berarti murah hati ini. Suka berderma. Suka memberi kepada orang susah. Suka berbagi kasih. Bahkan sampai membagikan, menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Dihancurkan tubuhnya mungkin sama bom bunuh diri. Serahkan tubuhnya, hancurkan di api atau dihancurkan sama bom bunuh diri. Demi sesuatu yang dipercayai. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Apa kata Alkitab? Sedikit pun tidak ada faidahnya bagiku. Kalau sampai yang namanya menyerahkan diri nyawanya saja nggak ada gunanya loh. Memberikan ada istilah amal ibadah pun tidak ada gunanya kita buat. Kalau dasarnya bukan kasih. Makanya tadi saya katakan jangan sampai nanti kita kecelek. Orang Jawa katakan saya udah ibadah jarang bolong Tuhan 53 minggu. Saya melayani Tuhan, saya kasih persembahan 1/10, saya ini, saya itu. Tapi Tuhan katakan, tapi kamu gak punya kasih, gak ada gunanya yang kita buat. Jadi di mata Tuhan begini, parameternya, ukurannya adalah adakah kasih di hidup kita. Dasarnya mesti kasih. Lagi-lagi Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14. Paulus pun dasar melayani adalah kasih. Coba lihat ayat ini, 2 Korintus pasal 5 ayat 14. Paulus bilang begini dalam ayat ini. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Kata menguasai dalam terjemahan lain dalam bahasa Inggris disalin dengan kata compel. Sebab kasih Kristus yang menggerakkan kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Paulus katakan pada jemaat di Korintus, sebab kasih Kristus inilah yang menggerakkan kami. Saya suka ajarkan, Paulus dalam melayani Tuhan, ternyata dia digerakkan, dinamisatornya, dinamo penggeraknya adalah kasih Kristus. Saya suka bilang sama saudara, kalau saya pagi ini setiap hari, bukan cuma pagi ini, saya hadir di rumah saudara lewat ibadah online, lewat YouTube channel GSPDI Philadelphia Jombang. Menjadi satu channel anugerah buat setiap kita. Kita bisa ibadah lewat channel YouTube GSPDI Jombang. Kita bisa menyembah Tuhan, bahkan bisa bertumbuh sama-sama dewasa dalam pengajaran firman Allah. Itu setiap hari. Kalau saya melayani saudara, dasar penggeraknya bukan karena saya mengasihi Tuhan. Saya punya motivasi yang lain. Supaya saya dihormati saudara. Dihormati Anda, dihormati orang. Supaya saya dapat pujian dari orang. Supaya saya melayani tujuannya adalah motivasi supaya dapat uang. Saya mau kasih tahu, pelayanan saya tidak ada harganya di mata Tuhan. Tidak berharga, tidak ada nilainya. Tuhan tidak menyukai pelayanan saya, singkatnya begitu. Kenapa? Karena penggeraknya bukan kasih. Pujian, hormat, motivasinya uang. Tidak ada nilainya di mata Tuhan. Tidak berharga pelayanan saya. Saya menyadari, saya melayani Tuhan dasarnya cuma kasih. Walaupun kadang saya melayani Tuhan kondisi badan lemah. Menurut saya selama hampir 2 tahun lebih saya melayani jemaat lewat online. Baru kemarin saya sebetulnya sakit. Agak parah juga saudara, saya pikir ya. Sakit semua badan saya tiba-tiba. Kemarin saya badan agak panas bahkan saya melayani saudara. Tapi kelihatannya segar-segar bugar. Tapi sebetulnya paling lemah itu kemarin saya. Tapi saya sadar dalam kondisi badan yang lemah seperti itu. Ya cuman dinamonya kasih sih Dore, saya bisa melayani Tuhan.
Sampai hari ini tuh karena kasih. Walaupun kadang lemah, saya berusaha kembali untuk belajar firman, untuk berbagi sama saudara. Dasarnya cuma satu, kasih kepada Tuhan. Karena kasih itu akar. Coba Anda bisa mulai chatting di channel YouTube GSPD Jombang, di akun Facebook juga boleh katakan, di mata Tuhan kasih adalah akar, di mata saya kasih juga adalah akar. Atau Anda bisa kasih kata fondasi, supaya clear. Selesai ibadah pandangan kita sama. Bahwa betapa pentingnya itu kasih. Kasih itu dasar. Kasih itu adalah akar kehidupan kita. Bahkan ditambah di 2 Korintus 5 ayat 14. Kasih itu menjadi dinamonya kita. Ditambah sama Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14. Kasih itu penggerak kita. Saya berdoa selesainya ibadah ini kita semuanya bisa menangkap. Bahwa ternyata kasih itulah yang harus menggerakkan kita. Mau kita ibadah hari Minggu, mau kita bangun pagi-pagi seperti ini yang menggerakkan kita karena aku mengasihi Tuhan. Kalau bukan karena kasih, tidak ada nilainya, tidak ada gunanya yang kita buat. Semuanya sia-sia. Nanti di akhir ketika dia datang, aku tidak mengenal kamu. Aku sudah ibadah Tuhan, aku tidak mengenal kamu. Karena parameter Tuhan menghitung semuanya, menilai kita. Ukurannya adalah kasih. Sebegitu pentingnya kasih. Saya tambah dengan satu PowerPoint ini sebagai perbandingan. Kalau kita datang, harusnya kita datang dengan kasih. Tapi kalau misalnya, boleh kan saya andaikan begini, kalau kita datang pada Tuhan hanya didorong sebatas disiplin rohani. Ada banyak loh, ada banyak orang datang pada Tuhan hanya sebatas disiplin rohani. Apakah Tuhan menikmati kehadiran kita atau tidak? Ada orang datang sama Tuhan sebatas disiplin rohani. Tahu disiplin rohani? Pokoknya hari Minggu saya mesti ibadah. Itu disiplin rohani. Pokoknya saya mesti berdoa. Itu disiplin rohani. Itu Bu, pokoknya setiap Jumat kamu puasa. Itu disiplin. Memang bagus. Saya sedang tidak berkata disiplin rohani tidak bagus. Disiplin rohani itu bagus. Tapi kalau setiap kali kita datang terus menerus, masa iya puluhan tahun terus menerus kita datang sama Tuhan berdasarkan disiplin rohani. Apakah Tuhan menikmati kehadiran kita? Bukan digerakkan oleh kasih. Saya bicara dewasa sedikit, suami istri yang Anda lihat di gambar itu. Munculkan gambarnya. Kalau Anda lihat di gambar itu gambar suami istri. Seorang istri melayani suaminya, memberikan kopi kepada suaminya, kasih sarapan telur sama roti sama suaminya, kasih sarapan pagi. Itu atas dasar kewajiban sebagai istri, alias disiplin sebagai istri. Apakah hubungan pernikahan itu bisa dinikmati? Saya rasa enggak. Masing-masing pasangan mengerjakan hanya sebatas kewajiban, bukan karena kasih. Suami enggak menikmati kasih istri, hanya kewajiban. Enggak bisa begitu. Masa puluhan tahun jalani nikah hanya berdasarkan kewajiban? Sama kita dengan Tuhan. Saya pernah ajarkan sama jemaat di Jombang tentang lampu darurat. Ya, tahu lampu darurat, listrik mati, tahu-tahu nyala itu lampu. Kapan dipakainya? Waktu listrik mati. Tidak ada orang beli lampu darurat. Lampu listrik tapi dicop itu ya, kalau mati listrik nyala itu. Tidak ada orang beli lampu darurat itu dinyalakan terus tiap hari. Itu salah beli atau tidak mengerti fungsi gunanya lampu darurat. Ya, lampu darurat itu dipakai pada waktu listrik mati. Nah, saya gambarkan lampu darurat itu gambaran disiplin rohani. Disiplin rohani itu perlu. Kapan? Sebagai usaha kita untuk kembali kita cinta sama Tuhan. Kalau kita mulai merosot, aku mesti berusaha, Minggu mesti datang. Ada bagusnya disiplin rohani. Ketika kita mulai merasa malas, ketika kita mulai merasa kendor, nah itu perlu disiplin rohani. Pokoknya gak bisa, aku orang Kristen Minggu mesti ibadah. Aku belajar tiap pagi mengutamakan Tuhan. Ketika kita kendor, bagus pakai disiplin rohani. Tapi masa iya tiap hari kita datang sama Tuhan berdasarkan aku mesti datang disiplin rohani. Bukan digerakkan dinamonya, akarnya, dasarnya adalah kasih kepada Tuhan. Ingat, parameter Tuhan selalu kehidupan kita, penggeraknya dasarnya harus kasih. Kalau gak ada kasih, gak ada gunanya kata Alkitab. Bagaimana kita bisa berbuah,
Nggak bisa. Ada contoh dengan cepat saya baca dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 5. Ini tentang jemaat di Efesus. Saya langsung baca ayat yang kedua saja biar cepat. Aku tahu, Wahyu 2 ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu. Ini bicara disiplin rohani. Baik jeripayamu, bukankah ini bicara disiplin rohani, maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Ini semua bicara disiplin rohani sesungguhnya. Dan kau tidak mengenal lelah. Wah, giat dalam perjuangan iman. Tapi nanti kita ketemu. Ternyata semua dikerjakan. Sabar menderita, tidak pernah mengenal lelah dan seterusnya. Punya ketekunan. Ternyata itu semuanya adalah bentuk disiplin rohani. Dari mana kita tahu? Di ayat 4 kita tahu. Namun demikian aku mencela engkau. Dicela sama Tuhan. Kenapa dicela? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Tuh lihat. Ketekunan punya. Perjuangan keras tidak kenal lelah punya. Sabar menderita iya. Tapi ternyata semuanya dikerjakan sudah meninggalkan kasih. Bukan dasarnya penggeraknya kasih. Akarnya bukan kasih. Makanya Tuhan berkata, aku mencela engkau. Karena kamu mengerjakan semuanya tanpa kasih. Kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Orang kalau melayani Tuhan, datang ibadah, cari Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Dasarnya, akarnya, penggeraknya bukan kasih. Dinamonya bukan kasih. Tuhan katakan apa? Dia sudah jatuh amat dalam. Tuhan katakan apa? Bertobat sekarang. Dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan dan seterusnya. Sebab kalau tidak bertobat, Tuhan ambil kaki dian dari kehidupan kita. Kaki dian itu alat penerang di ruangan suci dalam kemah tabernakel. Tidak ada penerang. Ini bicara kehadiran Tuhan. Saudara mau Tuhan hadir dalam hidup saudara. Disertai senantiasa. Kaki dian pelita emas selalu ada dalam hidup kita. Dia hadir, dia ada, dia menuntun hidup kita. Keberuntungan kita dapat, keberhasilan di depan kita dapat. Tidak mungkin kita nyasar karena ada kaki dian. Bagaimana caranya? Kerjakan semua, dasarnya kasih. Akarnya mesti kasih. Di ayat ini, Yohanes pasal 21, gak usah dibaca. Ayat 15 sampai 19. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus datang sama Petrus. Yesus bertanya 3 kali sama Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali dia bertanya. Yang ketiga, Petrus nangis. Dia berkata, Tuhan, engkau yang tahu. Sesungguhnya aku mengasihi engkau. Kenapa? Yesus telah bangkit, dia berkata 3 kali, hai Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Apakah engkau mengasihi aku? Yesus seperti berkata begini, kamu ini menyangkal aku sampai 3 kali. 3 kali dia bertanya kan, Petrus menyangkal juga 3 kali. Bahkan menghujat, Yesus mengutuki, aku tidak kenal orang itu ketika Yesus ditangkap sama tentara Roma. Dengan kata lain Yesus berkata, kamu menghujat aku, kamu menyangkal aku 3 kali karena kamu gagal mengasihi aku. Makanya seringkali kita ngomel, kita mengeluh hidup ini kok susah, banyak masalah. Kita tahu itu dasarnya berarti gak beres. Selama dasarnya adalah kasih, kita bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Sekarang yang terakhir dengan cepat 1-2 menit. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Saya langsung potong saja ayat berikutnya supaya selesai. Next, kita baca 1 Yohanes 4 ayat 19. Mari sama-sama kita akhiri dengan ayat ini 1, 2, dan 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bagaimana caranya kita bisa mengasihi Tuhan? Alkitab katakan, kita mengasihi, bagaimana caranya? Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Saya suka kasih gambaran, kita itu kayak cermin. Kalau kita kasih dari Tuhan datang sama kita, kita merasakan, mengalami, menerima kasih Tuhan, ya, maka kita baru bisa membalas kasih Tuhan. Kalau kita nggak pernah merasakan kasih Tuhan, nggak pernah mengalami kasihnya dalam hidup kita, mustahil
Dan memang tidak bisa kita kembali mengasihi Tuhan. Kita cuma memantulkan kasih kok. Saya berharap Anda menyadari itu. Kasihnya gak pernah berhenti dalam hidup kita. Dalam kondisi sakit sekalipun, dalam kondisi krisis keuangan sekalipun, kerjaan kita lagi gonjang-ganjing, coba renungkan, diam sebentar. Jangan mengeluh dulu. Lihat sebetulnya di balik kesulitan kita, kesusahan kita, Anda tetap lihat kasih Tuhan kan? Selalu ada jalannya, pertolongannya. Menurut saya tidak ada alasan kita menyalahkan Tuhan. Tidak ada alasan kita kecewa sama Tuhan. Sebab di balik penderitaan yang paling berat selalu ada kasih Tuhan datang sama kita. Yang kita bisa ceritakan, saksikan. Dalam kesulitanku selalu ada kasih Tuhan. Pas ada pertolongan Tuhan. Selalu tepat waktunya Tuhan tolong kita. Nah, setiap orang Kristen yang bisa mengalami kasih Tuhan, dia pasti bisa membalas kasih Tuhan. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Ya kita cuma membalas kasihnya. Karena kita sudah mengalami kasihnya. Orang bisa mengasihi karena dia mengalami kasih. Saya berharap pagi ini Anda bisa menyadari kasihnya gak pernah berhenti. Tangan Tuhan gak pernah ditarik dari kita. Dia selalu berikan kasihnya tanpa henti dalam hidup kita. Dan kita menyadari pagi ini bahwa kasih itu akar. Kasih itu dasar. Tuhan hitung kehidupan kita untuk berbuah. Dasarnya adalah kasih. Mari kita sama-sama berdoa menyembah Tuhan, saudara ya.